Membuka Mata Hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran Braille Official, bertemu kembali kita di podcast Membuka Mata Hati bersama saya, Entang Kurniawan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sekian lama kembali saya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjumpai pemirsa semua. Dan telah hadir di kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, sosok yang luar biasa. Mas Aryan. Assalamualaikum Mas Aryan. Waalaikumsalam. Sehat Mas Aryan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Katanya saya dengar-dengar Ya. Mas Aryan ini selama 26 tahun dari lahir bisa melihat. Alhamdulillah bisa lihat. Bisa melihat. Ya. Kok mau menjadi seorang tunanetra? Emang tertarik jadi tunanetra? Sebenarnya nggak tertarik. Nggak tertarik? Ya. Jadi penyebab Mas Aryan ini kok mau jadi tunanetra? Jadi SD teh pernah jatuh. SD jatuh? Dia jatuh nyungsep. Kemana? Ke aspal Pak. Lagi ngapain? Jadi main sama temen teh. Main apa? Dari sepeda. Dari jatuh. sepeda? Ya. Yang kena apa? Wajah Pak. Wajah? Wajah sama dahi. Terus? Pingsan nggak? Enggak, pingsan mah enggak. Terus? Sampai pusing pokoknya? Pusing, agak pusing. Terus? Nah di situ teh saya pikir ya biasa-biasa aja. Nggak akan jadi apa-apa lah. Mungkin dari situ saraf mata teh jadi lemah mungkin. Oh, jadi melemah. Ya. Nah, terus udah itu Ditambah saya teh suka main game. main game. Ya. Online atau gimana? Atau yang di komputer? Online juga, Online. komputer juga. Juga. Ya. Jadi Kan gini, ya. ini yang ada di sini juga semua pernah main game, suka main game. Ya. Ini Mas Rian main gamenya gimana? Kan Jadi, ini saya main gamenya beda Pak. Jadi lampu ruangan itu dimatiin. ya saya redupin karena saya matiin. Pikiran saya biar lebih fokus. Nah, ternyata jangka panjangnya ya seperti ini. Emang berapa lama main gamenya? Saya main game paling lama itu 3 hari Pak. Hah? 3 hari tidak tidur sama Kayak sekali. puasa? Iya. 3 hari 3 malam main game? Iya. Waduh. 3 hari. Terus aja gitu main game. Natap. Iya. Oh. Jadi Itu usia berapa tahun segitu? pas itu teh saya SMP? Enggak, pas itu udah kuliah Pak. Pas udah kuliah. Ya. Jadi ceritanya habis main game, terus Ya. awalnya apa yang kerasa? Jadi saya di semester 3 itu pandangan mulai berbayang. Pandangan? Berbayang. Berbayang, jadi diperiksain silinder. Terus? Silinder. Udah biasa aja kan udah pakai kacamata. Main lagi? Tetep aja main lagi ke warnet sampai pagi, kuliah ketemu komputer lagi. Main game deh? Enggak tapak layar monitor praktikum. Gitu terus tiap hari. Mungkin karena capek, begadang baik. Akhirnya mata protes Pak. Gimana? Ada yang kerasa perih gitu gimana? Jadi tiap saya capek, mata itu penglihatan itu jadi ini Pak. Jadi ada kabutnya. Oh, ada apa? Kabut? Kabut ya, kabut tipis. Tapi Tapi saya tidur hilang. hilang. Ya. Terus pas capek lagi, gitu lagi. Lihat lampu ada pelanginya. Hilang lagi gitu. Ternyata itu gejala glaukoma. Oh, karena terlalu lama konsentrasi di layar, akhirnya energi termasuk gas yang ada matanya jadi berlebih. Iya. Terus? Akhirnya ya udah. Pas ujian dikasih soal, itu tulisan itu soal itu gak kebaca. Gak kebaca? Gak kebaca sama saya. Pecah tulisannya. Apanya? Tulisannya Pak. Terlihatnya pecah-pecah. Iya. Terus?
Sampai saya kacamata saya bersihkan pakai lagi, bersihkan pakai Tetap. lagi, tetap weh seperti itu. Ya udah, akhirnya saya periksain, ternyata kata dokter, alhamdulillah mata kanan saya udah nggak bisa lihat Pak. Tinggal yang kiri aja. Seperempat bagian dalam yang dekat hidung itu udah mulai kabur. Isinya emang glukoma ya? Ya, glukoma. Saya taunya glukoma itu begitu dirujuk ke rumah sakit mata di Surabaya. Di Surabaya? Ya. Kata dokter, glukoma. Ditanya sama dokter, ada gula darah nggak? Enggak. Ada genetik? Nggak ada. Coba terangkan pola hidup kamu selama ini. Wow. Salah satunya adalah main game online. Game komputer. Iya. Jadi dapat reward. Iya. Berupa kegelapan. Sekarang masih ada nggak sisa penglihatan? Nggak ada sama sekali, Pak. Itu sejak kapan nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali sejak 2014. Berarti usia 26. Oh, pas itu aja ya? Iya. Apa yang kepikir tuh setelah menjadi tunanetra akhirnya? Ya, sedih Pak Burama. Oh, sedih? Sedih, pasti. Kapan? Oh, sedih. Terus? Sempet terpuruk dulu nggak? Alhamdulillah, enggak. Sedih, terus ngapain? Apa Sedih. yang dilakukan? Pagi teh saya sadar nggak bisa lihat. Hah? Siang zuhur ini biasa, weh. Saya mikirnya kenapa bisa jadi biasa aja. Seperti ini. Saya nggak punya apa-apa, semua ini punya Allah. Kenapa merasa kuat dan tenang? Karena kita mah nggak punya apa-apa. Iya. Penglihatan, Iya. penciuman, pendengaran, semuanya punya siapa? Ya Allah. Allah. Ketika Allah mau ngambil, ya udah aja gitu. Iya. Jadi saya diamanahi penglihatan. Istilahnya Allah teh bilang ini, Yan ini saya amanahin penglihatan. Gunakan yang baik. Sama saya gunain yang nggak baik. Main Allah gimana? tahu ya, Allah tahu. Udah saya minta aja. Udah nggak baik kamu ini titipin nggak bener gitu. Jadi tidak melihatnya sebagai bentuk dari kasih sayang Allah. kasih Allah. Iya. Biar tidak main game wae. Iya. Pasti ya. Ini yang luar biasanya adalah ketika tunanetra tidak sedih karena memang penglihatan juga milik Allah ya. Iya, semuanya Pak. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya, nggak ada yang nggak mungkin itu. Dengan nggak melihat, saya masih bisa main. Masih bisa Main. nafkahin istri. Ya, main dulu waktu belum nikah. Oh. Suka main kemana-mana. Kemana? Ke Denpasar, ke Lombok. Dengan tunanetra? Iya, sendiri. Wih, sendiri. Iya, makanya nggak ada yang nggak mungkin. Tuh kan. Yang membatasi kan memang pikiran kita. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi ini dengan yang dialami oleh Mas Rian? Apapun yang berlebihan itu tidak bagus. Terus jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya, gak ada yang nggak mungkin. Semuanya mungkin. Terima kasih semuanya, sahabat. Mudah-mudahan ini kisah yang sangat menginspirasi. Dari pertemuan ini, ternyata kita tuh jangan sedih karena hilang sesuatu. Kenapa? Sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya hanyalah milik Allah. Saya Entang Kurniawan dan Mas Rian mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.